Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Sudah hari Senin lagi ya, kita udah masuk minggu yang baru. Dan kali ini saya akan memberikan beberapa hal yang menarik dari salah satu ekosistem yang besar di pasar kripto. Jadi kan kita melihat ada banyak sekali ekosistem proyek-proyek berbeda. Terus selama bear market itu kita kan sering banget ngasih saran untuk bisa oke, ini saatnya belajar, saatnya kita untuk melihat beberapa proyek yang mungkin patut untuk dipantau dan mungkin patut untuk diinvestasikan. Nah, tapi kan beberapa dari kalian juga nanyain kayak ya udah, kita nyarinya ke ekosistem mana nih, dan hal apa yang perlu kita cari gitu kan, yang mungkin bener-bener menarik, yang bisa aja punya potensi bagus setelah kita nanti balik bull run lagi, setelah bear market dan sideways-nya sudah agak selesai nanti dan kita melihat banyak valuasi dana masuk. Nah, hari ini kita ada beberapa website yang menarik juga yang bisa kalian tunjukkan ke kalian, dan juga ada beberapa hal yang patut dipantau dari satu ekosistem ini. Ekosistem apakah itu dan proyek-proyek apa yang sedang dibangun di dalamnya? Kalian harus nonton sampai akhir untuk cari tahu. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kalian baru mulai perjalanan kripto dan butuh informasi lebih lanjut, atau sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih dalam? Mari bergabung menjadi anggota Republik Rupiah. Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan banyak lagi alat riset kami. Temukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi video ini. Cek juga website republikrupiah.com kami dengan berbagai artikel berita, blog edukasi, semuanya ini gratis, dan juga ada link ke ratusan video YouTube kami. Kalian juga bisa beli merchandise RR yang keren. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama ini kita akan memperlihatkan statusnya dari ekosistem ini. Ekosistem apa sih yang kita ngomongin? Jadi kalau kita melihat dari sini itu kita melihat aktivitas developer. Karena kan kemarin kalau kalian ingat dari minggu lalu kami membagikan beberapa adopsi ya terkait kripto dibandingkan dengan internet. Terus kita melihat bahwa adopsi developer tetap yang paling banyak dan paling besar, yang paling benar-benar itu saling membangun dengan kuat di ekosistem itu adalah Ethereum. Tapi kemudian kita melihat yang kedua adalah Solana. Dimana lucu karena ternyata sebenarnya ada satu ekosistem yang keskip di data itu, yang sebenarnya kalau kita melihat dari data ini, ekosistem yang terbesar kedua terkait aktivitas developer sebelum Solana dari report sebelumnya itu adalah Polkadot dan juga Cosmos. Keduanya kemarin nggak dimasukin gitu kan di reportnya Andreessen Horowitz. Nah, ada Polkadot dan Cosmos, yang mana menarik karena Polkadot sendiri dimulai dari 840 total developer, kemudian di akhir tahun lalu sampai 1400. Jadi itu naik 560 tambahannya, yang mana 67%, lebih dari setengahnya. Kalau dibandingin Ethereum yang tadinya punya paling banyak developer sebanyak sampai hampir 4000, itu diikuti dengan urutan ketiganya Cosmos yang hampir secara kasarannya 950-an. Tapi ini kan tentu berdasarkan metrik dari Electric Capital yang merupakan yang menerbitkan beberapa report terkait developer setiap tahunnya juga. Nah, yang menarik dari sini itu adalah developer activity-nya kan semakin naik gitu kan. Tapi kita juga melihat banyak sekali nanti hal-hal yang bagus dari sisi developing, dari sisi orang-orang yang berbakat yang masuk ke ekosistem ini. Tapi saya akan taruh itu untuk di bagian akhir video nanti. Kalau kalian mau lebih penasaran, kalian tonton di bagian akhirnya. Tapi untuk sekarang kita mau beralih nih. Kenapa kok banyak sekali developer yang masuk, dan apa sih uniknya Polkadot dibandingkan dengan ekosistem seperti Cosmos juga yang multi-chain, terus dibandingin sama Ethereum yang sudah paling memimpin terkait platform smart contract, dan gimana kita bisa melihat Polkadot itu benar-benar memiliki nilai unggul gitu kan. Nah, kita bisa lihat nilai unggulnya dari salah satu XCM, yang mana adalah fitur yang kemarin baru aja meluncur dan kami sudah pernah bikin videonya kalau nggak salah minggu lalu atau 2 minggu lalu. Itu cukup singkat sih videonya. Tapi intinya XCM ini adalah cross consensus messaging. Jadi itu adalah perpesanan antar blockchain yang berbeda. Jadi kan kita sering ya melihat yang namanya penggunaan jembatan. Kalau misalkan kita pindah dari blockchain satu ke blockchain lain. Nah, yang masalahnya adalah dengan menggunakan jembatan, kita meletakkan kepercayaan kita pada jembatan di tengah itu. Jadi boleh kita bilang blockchain A aman, blockchain B aman, tapi jembatannya apakah aman? Nah, itu kan jadi seperti pihak ketiga, yang dimana kalau kita mau pindahin aset, mau pindahin data, kita harus percaya jembatannya nggak bakal hancur gitu kan. Dalam artian nggak bakal ada beberapa bug yang bisa dieksploitasi, terus kena hack, terus akhirnya beberapa duitnya bisa dicuri. Sama kayak ada kemarin jembatan multi swap gitu kan, yang kemudian ada beberapa aset kena risiko besar di sana. Nah, ini adalah
XCM fitur yang kemudian menjadi solusi dari itu. Gimana kita bisa berkomunikasi antar blockchain berbeda tanpa kita khawatir dengan yang namanya risiko dari jembatan. Jadi XCM itu adalah fitur untuk bisa berkomunikasi antar ekosistem di Polkadot. Jadi kalau kalian masih belum paham dengan Polkadot itu apa, parachain dan segala sesuatu istilah ini yang bener-bener ribet, terutama kalau kalian baru aja masuk ke pasar kripto, kalian mungkin bisa lihat beberapa video kami di channel YouTube Republik Rupiah, karena ada banyak di sana ngobrolin soal Polkadot. Apa itu Polkadot? Apa hubungannya dengan Kusama? Karena itu kan dua jaringan berbeda ya. Tapi sebenarnya yang membuat itu sama developernya. Nah, kemudian kita bisa melihat juga kayak hubungannya dengan crowd loan, terus cara kita berinvestasi, terus kayak bedanya antara Polkadot dengan Cardano contohnya, atau dengan Ethereum dan Cosmos. Itu udah ada banyak perbandingannya, ada penjelasannya. Jadi kalau kalian masih baru dan belum tahu, kalian bisa nonton itu di channel YouTube kami. Tapi kalau kalian udah tahu, jadi intinya ya seperti yang kita sudah pahami, parachains itu blockchain yang berbeda-beda. Jadi Polkadot itu bukan cuma satu blockchain kayak Ethereum satu blockchain gitu kan. Polkadot itu merupakan, dia memiliki satu tempat yang disebut relay chain. Relay chain itu kayak pusatnya yang menjadi payung keamanan bersama. Jadi dari pusat itu kita bisa melihat banyak blockchain berbeda yang disebut parachains tadi. Nah, si relay chain ini memberikan satu set keamanan yang sama. Jadi itulah istilahnya kalau misalkan kita menggunakan jembatan harus beralih pada pihak ketiga, tapi di Polkadot nggak perlu. Dengan XCM ini kita hanya bergantung pada satu asumsi keamanan yang sama. Kalau kalian bingung saya ngomongin apa, kita kasih analogi aja gini deh. Misalkan ya kayak dulu kan saya pernah waktu saya travel ke Australia gitu kan, saya bawa ada beberapa yang namanya hal itu cukup ketat di Australia terkait standar kebersihan. Entah itu dari segi kayak bawa barang-barang yang berbau kayu atau bawa barang-barang yang fresh gitu kan, kayak buah-buahan dan segala macamnya. Itu kan umum ya, untuk di bandara bener-bener ketat. Nah, tapi ada beberapa hal yang lebih ketat di Australia yang di Indonesia tidak diterapkan. Jadi waktu saya bawa barang itu dari Indonesia ke Australia, itu si Australia bener-bener filter saringannya ketat banget. Kayak oh barang ini nggak boleh, barang itu nggak boleh, barang ini nggak boleh. Yang mana waktu saya balik dari Australia ke Indonesia itu dibolehin. Nah, jadi kan kita ada beberapa keamanan yang berbeda standarnya. Jadi mungkin Indonesia standar keamanannya seperti itu, standar keamanannya Australia itu seperti ini. Nah, dari perbedaan itu artinya ada risiko gitu kan. Misalkan ya saya menyelundupkan barang tertentu ke Australia, atau dari Australia saya menyelundupkan barang tertentu ke Indonesia. Nah, ternyata karena standar keamanannya berbeda, akhirnya ada risiko di sana. Entah risikonya jadi membawa wabah yang tidak bagus gitu kan, membawa risiko kesehatan yang nggak bagus, atau mungkin kayak entah senjata atau hal apapun yang bisa membahayakan di negara-negara yang bersangkutan gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan blockchain yang berbeda. Keamanannya berbeda gitu kan. Misalkan Ethereum sangat aman gitu kan, kita asumsinya dia memiliki performa yang teruji selama beberapa siklus, tapi terus kalau berpindah ke blockchain yang baru aja dibangun, misalkan blockchain baru berusia sebulan gitu kan, terus kita pakai bridge gitu kan, itu bridge-nya udah bahaya, terus udah pindah ke sananya bahaya, jadi ada asumsi keamanan, kayak kalau pindah ke sana itu aman nggak ya, kalau pindah ke sini aman nggak ya. Nah, di Polkadot kita nggak perlu khawatir itu, karena kita berpindah dari parachains yang berbeda, misalkan Moonbeam, Akala, Astar, itu set keamanannya sama, standarnya dari relay chain-nya si Polkadot. Itulah kenapa dengan XCM jadi membawa solusi untuk tidak khawatir dengan risiko keamanan tadi, karena sudah saling berkomunikasi gitu kan. Dan XCM ini benar-benar revolusioner. Jadi kalau Vitalik pun berargumen gitu kan, dia khawatir kalau masa depan multi-chain, jangan sampai multi-chain-nya itu kemudian kita melihat ada batasan-batasan keamanan yang bikin investor tuh ragu, karena kan dana mereka hasil kerja keras, apakah bisa dihack sedemikian rupa dengan mudahnya. Nah, itu menjadi salah satu concern sendiri, kekhawatiran dari si Vitalik. Dan ya kita bisa melihat solusinya dari Polkadot terkait dengan XCM, terkait dengan relay chain, dan bahkan kemarin aja waktu ada kejadian runtuhnya Terra, itu kan Terra ada hubungannya dengan IBC yang ada di Cosmos gitu kan. Nah, ada beberapa developer di Cosmos pun yang kemudian melihat itu sebagai salah satu risiko yang nanti secara sistemik gitu kan, bukan kayak risiko langsung, tapi lebih ke risiko tidak langsung. Itu ada hubungannya dengan sistemik di DeFi-nya Cosmos dari yang hubungannya dengan IBC itu. Nah, mereka akhirnya juga menyadari gitu kan, makanya sekarang mereka mengerjakan interchain security di ekosistem Cosmos, yang mana akhirnya malah lebih mirip dengan yang ada di Polkadot yang sudah mereka kerjakan selama 5 tahun terakhir. Dan si developer Cosmos akhirnya sudah mulai melihat itu, dan ya bukan baru juga sih, mereka udah ngerjain interchain cukup lama, tapi artinya mereka melihat pentingnya itu payung keamanan bersama untuk menjauhi risiko-risiko asumsi keamanan yang berbeda gitu kan. Jadi kita bisa melihat itu salah satu nilai poin unggul. Polkadot sudah
dari dulu ngerjain itu, dan itu memang sudah merupakan visi mereka sejak lama. Nah, kalau kita ngomongin soal XCM ini kan bisa komunikasi antar jaringan berbeda. Contohnya sih saya tunjukin ya. Kan kemarin banyak orang komplain tentang Polkadot.js itu ribet dompetnya, sulit banget kita mau pakai hal-hal tertentu tuh kayak developer rumit, ada banyak tulisan. Nah, kita udah ada dompet yang bagus, Talisman. Nanti akan saya sebutin setelah ini, tapi sekarang saya mau nunjukin aja nih mudahnya transfer aset antar chain yang berbeda gitu kan, lintas blockchain yang berbeda. Ini yang dimaksud dengan XCM tadi. Jadi kayak dari chain Polkadot bisa masuk ke Moonbeam. Ini di dashboardnya Moonbeam doang gitu kan. Dari token dot bisa kita deposit, kita bisa withdraw gitu kan. Terus dari Akala juga bisa gitu kan. Misalkan kita mau transfer aset dari Akala ke Moonbeam, cuma tinggal di sini aja, tinggal deposit, tinggal withdraw, bener-bener nggak perlu jembatan. Nggak perlu lagi kita buka jembatan yang menghubungkan Ethereum Binance, atau kita buka Polygon ke Ethereum, atau kita buka Avalanche ke Phantom kayak, terus kita menggunakan pihak ketiga semua. Ini benar-benar semua di dalam ekosistem Polkadot. Keamanan yang sama dan mudah, tinggal deposit, tinggal withdraw. Dan ini dimudahkan dengan dompet yang saya sebutkan tadi. Jadi namanya Talisman. Kalau kalian pusing dengan penggunaan Polkadot.js, pakai Talisman ini salah satu yang kami sarankan di sini. Karena kami pun full time sudah kan menggunakan Talisman di ekosistem Polkadot, dan itu enak banget, mantap, bener-bener ramah pengguna dan bener-bener gampang kalau kita mau pakai. Jadi kayak saya pindah-pindah gitu kan, dari Moonbeam, dari Akala, dari Astar, cuman pakai satu dompet ini aja, Talisman. Bahkan visualnya aja cakep gitu kan, unlock the Paraverse. Nah, ini adalah dompet Web3 untuk Polkadot, dan kalau misalkan kalian belum download kan tinggal download di sini. Ini websitenya ini talisman.xyz. Nah, kalau misalkan udah download nanti bentuknya kayak di atas gini. Kayak di atas gini ada logo tangannya kan, terus tinggal unlock the Talisman. Kalian masukin password, nanti mudah banget langsung kelihatan asetnya, sangat ramah pengguna. Jauh banget kontras sama yang Polkadot.js. Kalian bisa bertransaksi DeFi, bisa pindah antar chain dengan mudah, tidak perlu khawatir dengan risiko keamanan, dan inilah yang dikerjakan Polkadot selama 5 tahun terakhir. Jadi banyak orang yang kemudian cuma menilai Polkadot dari harganya aja. Wah, harganya jatuh terus, decline terus gitu kan. Secara konsisten bener-bener kayak dalam downtrend, terus kayak nggak ada penyelamatnya. Nah, inilah kenapa sebenarnya teknologinya memang rumit. Itulah kontranya dari Polkadot, teknologinya rumit karena belum ada yang melakukan seperti ini terkait multi-chain gitu kan. Dan itu merupakan hal yang besar, makanya butuh waktu. Tapi sekarang kita sudah mulai melihat banyak sekali produk yang bisa kita pakai. Jadi banyak sekali yang kami gunakan kayak staking, yield farming itu aktif banget. Di Moonbeam, di Akala, pindah satu sama lain. Bahkan saya scalping juga gitu kan, dari antara Astar dan yang lainnya, itu bener-bener lumayan profitable. Jadi kalau kalian mau gunakan ekosistem Polkadot, banyak banget hal yang sudah bisa kalian gunakan. Nah, untuk yang tertarik gitu kan melihat beberapa parachains yang akan masuk ke ekosistem Polkadot, kalian bisa buka parachains.info. Di website ini kalian bisa melihat dari semua yang menang. Kayak di sini kan kita bisa melihat dari auction yang pertama sampai 5 yang menang kemarin, Moonbeam, Akala, Parallel, Astar, Clover, Evenity gitu kan, pemenangnya dari sini semua tulisannya. Winner, winner, winner. Terus jumlah yang mereka galang dananya berapa, kontribusi dari berapa orang, terus jumlah rewardnya berapa. Nah, kalau kalian mau ikutan crowdloan, ini adalah salah satu website yang bagus untuk jadi acuan. Kalian bisa melihat winner. Nah, ini adalah parachains, itu adalah layer 1 kalau misal kita mau bilang gitu kan, platform smart contract yang sama seperti saingannya kayak Ethereum dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya Polkadot tuh nggak bersaing dengan Ethereum, Cardano, dan lain-lain. Yang bersaing dengan Ethereum, Cardano, dan kawan-kawannya adalah parachains ini. Jadi kalau kalian mencari proyek yang masih lower cap-nya rendah gitu kan, kalian ingin berinvestasi awal banget, jauh masih market cap-nya di bawah sebelum kita balik ke bull run, ada banyak yang potensinya bagus dari parachains ekosistem Polkadot. Dan kalian bisa pantau satu persatu nih, dari Evenity misalkan untuk NFT kalau kalian tertarik, Composable Finance yang mana adalah DeFi menghubungkan dari Cosmos, Ethereum, dan Polkadot. Jadi kayak multi-chain sendiri dalam Composable sendiri. Jadi kayak multi-chain di dalam multi-chain gitu kan, menarik. Terus ada Centrifuge DeFi untuk aset dunia nyata kayak properti segala macam bisa menerima dana dari sini. Interlay itu untuk Bitcoin gitu kan. Terus ada Nodal yang kayak kalau nggak salah ini soal IoT, Bluetooth gitu kan. Hydra DX, Equilibrium gitu kan, ada banyak, dan auctionsnya itu semua banyak yang bisa kalian pantau. Jadi kalau kalian mau mencari itu bisa di website ini. Ini adalah beberapa tools yang kami gunakan sendiri, dan kalau kalian mau cari-cari itu tuh beberapa proyek yang hidden gems gitu kan, siapa tahu ada yang bagus nih, masih lower cap-nya kecil, masih ada bisa kita investasi awal sebelum meledak tinggi, sebelum terbang tinggi menunggu bull run nanti. Nah, itu bisa ngeliat dari sini kayak Polkadex gitu kan, tuh untuk decentralized exchange. Terus untuk Litentry ini kayak identitas yang desentral untuk Web3. Terus ada Unique Network, Origin Trail. Jadi ada banyak yang bener-bener ini akan datang gitu kan, dan kalian bisa lihat satu persatu di sini, itu lengkap gitu kan, untuk proyeknya apa saja, investornya siapa aja. Ini salah satu website yang bisa kalian gunakan.
Jadi kiranya itu guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Sebelum menutup, kami cuma ingin membagikan aja ada banyak banget events yang akan datang dari Polkadot sendiri, dan mereka benar-benar mengundang banyak sekali investor, banyak sekali orang berbakat, banyak sekali developer. Jadi terlepas dari gerakan harganya yang banyak banget orang-orang sayang ya, kecewa itu hanya melihat dari harga, tapi nggak melihat dari sisi fundamental dan teknologi yang benar-benar aktif banget dikembangkan. Itu banyak banget event, ada hackathon gitu kan, di Amerika Utara ada, di Cina juga ada hackathon gitu kan, di Davos, terus ada beberapa konferensi lain, bahkan di Prague gitu kan, di Eropa pun mereka mengadakan beberapa konferensi ini. Dan kalau misalkan kalian ada salah satu dari developer yang tertarik untuk masuk ekosistem Polkadot, ada akademi nih, mereka mendanai akademi blockchain Polkadot, diajarin tuh ada kurikulumnya soal kriptografi, soal kayak konsep-konsep developer yang sistem desentral gitu kan, tentang blockchain, tentang konsensus, tentang substrate, Polkadot, palette, frame, sama XCM yang tadi saya sebutkin di awal juga diajarin nanti. Jadi ada banyak gitu kan, ada akademi, ada konferensi-konferensi yang bisa kalian partisipasikan. Terus ada salah satu yang terbesar juga nanti, Decoded Polkadot. Ini akan dilakukan di seluruh dunia, ada di New York, Mexico City, Berlin, Shanghai, Buenos Aires. Dan kalau misalkan kalian nggak bisa menghadiri itu secara fisik, kalian juga bisa stream gitu kan, live stream dari online aja ikut. Kalian bisa get your tiketnya di sini. Ini yang kemarin waktu tahun lalu itu juga merupakan salah satu konferensi yang besar gitu kan, yang saya sampai begadang malam-malam live stream. Nah ini kayaknya nanti bakal saya tonton juga gitu kan. Ini ada update beberapa hal yang menarik bisa kita pantau di sini, Polkadot Decoded untuk tanggal Juni gitu kan, akhir Juni gitu kan, tanggal 29 sampai 30. Jadi kiranya itu guys semua website yang menarik terkait perkembangan ekosistem yang besar, dan tentunya ada banyak kontra yang perlu kita perhatikan. Dari semua hal ini kan positif, bagus gitu kan. Tapi kontranya tentu aja kita perlu memperhatikan di sini, kayak yang Mesari bagikan gitu kan, untuk menutup bahwa memang hal yang sulit gitu kan. Untuk development ini untuk bisa jadi optimal itu hal yang baru, dan kalian harus bersabar untuk mengabaikan terkait harga gitu kan. Tentu aja kita emosional terkait harga investasi kita, tapi kita harus melihat dari sisi fundamental dan teknologi. Apakah ini akan diadopsi? Apakah orang-orang berbakat itu bullish? Apakah mereka mengerjakan hal yang bagus untuk masa depan? Kalau bagus, kalau mengerjakan hal yang akan diadopsi orang, ya itulah yang perlu kita perhatikan gitu kan. Jadi kiranya itu guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Jangan lupa bahwa kami itu bukan penasihat keuangan. Kami sama sekali tidak punya yang namanya lisensi izin untuk memberikan kalian nasihat investasi ke sini, investasi ke situ. Jadi kalian harus memutuskan keputusan masing-masing, dan jangan ambil informasi kami sebagai saran, karena ini hanyalah edukasi semata, hanya untuk hiburan kalian semata, dan untuk bisa membagikan informasi faktual terkait website yang dapat bermanfaat untuk bahan riset kalian. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers.